Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arnian Slarosa, Pendeta GKI Kepaduri, yang mendapatkan tugas dari Sinode GKI untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Renung kita pada hari ini, Rabu 20 April 2022, berjudul Uza. Didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal 6 ayat pertama sampai ayat 15. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah 2 Samuel pasal 6 ayat 7. Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Sahabat, apa yang Anda pikirkan saat membaca kisah Uza ini? Apakah Anda bertanya-tanya mengapa Allah begitu murka terhadap Uza? Bukankah Uza sedang melakukan kebaikan dengan memegang tabut Allah agar tabut Allah itu tidak jatuh? Mengapa Allah begitu tidak adil? Sahabat, sesungguhnya ada kisah lain yang melatar belakangi peristiwa ini. Orang-orang Israel memiliki cara beriman yang berbeda dengan kita. Sebagai umat yang memegang perjanjian, mereka mengimani bahwa murka Allah terjadi karena ada perjanjian yang mereka langgar, yang menyebabkan Daud menunda pemindahan tabut Allah ke kotanya. 2 Samuel 6 ayat 10. Jika kita melihat peristiwa ini dalam kitab Sahut Tawarikh pasal 15, Daud menyadari pelanggaran yang terjadi. Tabut Allah harusnya dibawa oleh orang-orang Lewi. Ini adalah janji yang telah dituliskan oleh nenek moyang bangsa Israel melalui peraturan Taurat. Dengan perkataan lain, Uza menjadi korban ketidaktaatan Daud pada perjanjian dengan Allah. Sahabat, jika peristiwa Uza membuat kita mempertanyakan keadilan Allah, sepatutnya kita bercermin, berkaca, berapa banyak ketidakadilan yang kita lakukan akibat pelanggaran janji yang telah dibuat. Misalnya, janji untuk bertemu orang pada waktu tertentu tetapi kita terlambat. Bukankah hal itu tidak adil bagi orang yang telah meluangkan waktunya? Begitu juga pada negara. Kita berjanji untuk berbakti bagi bangsa, tetapi kita masih mencoba salam tempel, menyogok saat melanggar lalu lintas atau melanggar peraturan yang lain. Jangan sampai ada usaha berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin keadilan, tapi terkadang kami tak berbuat adil. Kami ingin kebenaran, tapi terkadang kami jauh dari tindakan yang benar. Tolong kami bersikap konsisten, ya Allah. Apa yang kami harapkan, yang kami inginkan, juga kami lakukan dalam keseharian kami, dalam interaksi kami, dalam perjumpaan kami dengan orang-orang, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, berikan kami kemampuan untuk menepati janji, memegang janji yang telah kami sampaikan, dan andaikan kami harus melanggarnya, beri kesediaan untuk meminta maaf, memperbaiki yang telah kami ingkari, supaya dengan demikian relasi-relasi kami dapat terus terjaga satu dengan yang lain, dan terutama relasi dengan Tuhan dapat terus terpelihara. Kami berdoa Tuhan bagi pimpinan kami, Presiden kami Joko Widodo dengan segala aparatnya. Engkau berkati Tuhan dalam memimpin negeri ini, supaya dengan cinta Tuhan, dengan kuasa dari Allah, Presiden kami boleh terus memimpin gerak pembangunan yang sampai ke ujung-ujung tempat-tempat terluar, tersingkir, terpencil di negara kami ini. Kami bersyukur hasilnya boleh kami lihat telah mulai nyata. Dan biarlah dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, pembangunan yang menyentuh sampai ke ujung-ujung luar, ke bagian terpinggir dari negeri kami ini, pembangunan dapat mereka rasakan, supaya mereka sungguh-sungguh dapat merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jauhkanlah para pemimpin kami dari sikap korup, dan beri kesehatan terus kepada para pemimpin kami, baik presiden, para gubernur, para wali kota, bupati,
para camat, lurah, RW, RT. Beri kesehatan kepada mereka dan ketulusan hati melayani masyarakat. Karena untuk itulah Engkau telah memanggil mereka dan Engkau telah memberi upah bagi mereka untuk panggilan itu. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.